Sobat Studi, bertemu lagi dengan Teti di sini. Nah, hari ini Teti akan membahas mengenai laporan keuangan ya, dan kita akan menganalisa laporan keuangan tersebut dengan 4 rasio perhitungan. Nah, 4 rasionya tersebut yaitu rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Untuk masing-masing rasio di sini Teti akan menggunakan 3 perhitungan rasionya. Nah, dan perusahaan yang akan Teti bahas atau Teti perhitungkan rasionya yaitu PT Mayora Indah Tbk di tahun 2023, dan untuk tahun perbandingannya yaitu di tahun 2022. Nah, untuk itu kita langsung aja ya, mulai perhitungannya satu-satu kita bahas. Untuk perhitungan rasio yang pertama yaitu rasio aktivitas, di mana rasio ini mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, di rasio aktivitas ini Teti memperhitungkan 3 metode perhitungan saja. Yang pertama receivable turnover, yang kedua inventory turnover, yang ketiga fixed asset turnover. Kita bahas satu-satu. Untuk receivable turnover itu perhitungannya penjualan dibagi rata-rata piutang, di mana penjualan tahun 2023 sebesar 8.243.248.284.665 rupiah, dan rata-rata piutang yang diperoleh dari piutang tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu diperolehlah sebesar 6.443.207.630, sehingga di tahun 2023 didapatlah receivable turnover sebesar 1,31 kali. Jika rata-rata industrinya itu dua kali, maka penagihan piutang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil karena ternyata hasilnya itu kurang dari rata-rata industri. Selanjutnya untuk inventory turnover itu penjualan dibagi persediaan, yang seperti kita tahu bahwa penjualannya itu sebesar 8.248.284.665 rupiah. Sedangkan untuk persediaannya sendiri sebesar 3.468.715.633 rupiah. Maka dari perhitungan tersebut dihasilkan inventory turnover sebesar 2,42. Nah, artinya menunjukkan bahwa di tahun 2023 untuk inventory turnover hanya 2,42 kali persediaan barang diganti. Nah, rata-rata industri diasumsikan 2 kali, berarti untuk inventory turnover perusahaan itu dianggap baik. Selanjutnya untuk fixed asset turnover itu sama, hanya bedanya itu penjualannya itu dibagi dengan total fixed assetnya. Nah, untuk total fixed assetnya sendiri diperoleh sebesar 6.421.583.379.280 rupiah, sehingga diperolehlah fixed asset turnover itu sebesar 1,24. Nah, fixed asset turnover itu mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Perputaran aktiva tetap yang tadi yang sudah kita perhitungkan di tahun 2023 itu 1,24 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 1,24 penjualan. Itu untuk rasio aktivitas. Rasio selanjutnya yang akan kita perhitungkan yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya atau memenuhi kewajibannya. Nah, seperti rasio-rasio sebelumnya, Teti juga memperhitungkan 3 metode perhitungan saja. Yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga cash ratio. Untuk current ratio itu perhitungannya current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, di current ratio 2022 kita peroleh 2,62. Sedangkan untuk current ratio di 2023 kita
kita peroleh sebesar 2,54. Nah, artinya bahwa Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,62 harta lancar di tahun 2022. Sedangkan di 2023, Rp1 hutang lancar akan dijamin sebesar 2,54 oleh harta lancar. Kita asumsikan bahwa untuk rata-rata industrinya itu 2, maka perusahaan dalam kondisi yang baik karena perhitungan current rasionya itu di atas rata-rata industri. Selanjutnya untuk quick ratio, perhitungannya sendiri di mana current asset dikurangi dengan inventory dibagi current liabilities. Kita lihat bahwa quick ratio di tahun 2022 diperoleh sebesar 1,93. Sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 1,95. Nah, artinya bahwa Rp1 utang lancar di Rp1 utang lancar dijamin Rp1,93 oleh harta lancar di tahun 2022, dan untuk di 2023-nya itu dijamin sebesar Rp1,95 untuk Rp1 utang lancarnya. Nah, jika kita asumsikan bahwa rata-rata industrinya yang tadi 2, maka kondisi perusahaan dengan perhitungan quick ratio itu berarti perusahaan dengan keadaan tidak baik atau kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya untuk cash ratio. Nah, cash ratio ini menunjukkan bahwa kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Perhitungan dari cash ratio yaitu cash and bank dibagi dengan current liabilities. Nah, kita perhatikan bahwa cash ratio di 2022 itu sebesar 0,58 atau 58%, dan untuk cash ratio di 2023 kita peroleh 0,70 atau 70% dalam perhitungan persentase. Nah, artinya jika rata-rata industrinya kita tetapkan sebanyak 60%, maka jika di tahun 2022 itu kondisi perusahaan sedang tidak baik. Sedangkan di tahun 2023 perusahaan itu dalam kondisi baik karena di 2022 kondisinya itu berada di bawah rata-rata industri yang seharusnya 60%. Sedangkan untuk di 2023 posisinya di atas rata-rata industri. Nah, akan tetapi untuk perhitungannya sendiri bahwa perusahaan jika kita lihat bahwa ada kenaikan antara di 2022 dengan 2023 ini. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas yaitu untuk mengukur berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktifanya. Untuk rasio solvabilitas tadi juga hanya mengambil 3 metode perhitungan. Yang pertama debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, dan yang terakhir di long term debt to equity ratio. Nah, untuk debt to asset ratio sendiri perhitungannya itu total debt atau total utangnya dibagi dengan total aset atau aktifanya. Nah, di tahun 2022 kita lihat bahwa perusahaan itu memiliki debt to asset rasionya itu sebesar 42%. Sedangkan di 2023 itu diperoleh 41%. Nah, kalau kita melihat secara perhitungan, artinya untuk jumlah aktiva lancar sebanyak 20, untuk solvabilitas artinya bahwa 42,38% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Setiap saat atau dalam artian setiap Rp100 pendanaan perusahaan itu Rp42-nya dibiayai oleh utang. Dan untuk di 2023 itu menunjukkan bahwa 41% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang dan sisanya yaitu dibiayai oleh pemegang saham.
Nah, untuk debt to equity ratio itu rumusnya itu total debt dibagi dengan total equity. Dan dari hasil perhitungan diketahui bahwa debt to equity ratio di tahun 2022 sebesar 74%, sedangkan di 2023 itu diperoleh 70%. Artinya bahwa di tahun 2022 74% pendanaan perusahaan dibiayai dengan modal saham atau oleh pemegang saham, sedangkan sisanya itu oleh utang. Begitupun sebaliknya di tahun 2023 bahwa 70% pendanaan perusahaan dibiayai oleh pemegang saham, sedangkan sisanya yaitu berarti 30% ya dibiayai dengan utang. Nah, yang terakhir yaitu long term debt to equity ratio. Perhitungannya itu long term debt dibagi dengan total equity. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa perhitungannya itu di tahun 2022 sebesar 30%. Sedangkan untuk di tahun 2023 sebesar 27%. Nah, long term debt to equity ratio ini rasio yang mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri dijadikan jumlah utang jangka panjang. Oke, rasio terakhir berarti ya. Untuk rasio terakhir teman-teman ini tadi mengambil rasio profitabilitas dengan 3 metode perhitungan. Yang pertama profit margin, yang kedua return on asset, dan yang ketiga return on equity. Nah, untuk profit marginnya itu Teti perhitungkan laba kotornya. Nah, untuk margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan. Rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Nah, kita lihat di tahun 2022 profit marginnya itu sebesar 21,78% atau bisa kita bulatkan menjadi 22%. Sedangkan di profit margin di tahun 2023 kita peroleh 27,40% atau kita bulatkan menjadi 27%. Jika rata-rata industrinya itu 20%, berarti kondisi perusahaannya itu baik ya, karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya return on asset. Nah, untuk return on assetnya sendiri ini earning after interest and tax dibagi total aset. Nah, untuk ROA ya, kita bisa bilang ROA, return on asset. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasinya itu berapa. Nah, di tahun 2022 itu sebesar 1,40 dan di 2023 itu sebesar 3,18. Nah, ternyata ada peningkatan nih teman-teman di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 1,78. Nah, artinya bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan yang bagus untuk tingkat pengembalian investasinya. Dan untuk yang metode terakhir yaitu return on equity, di mana earning after interest and tax itu dibagi dengan equity. Hasilnya ROE, return on equity, atau disingkat dengan ROE biar lebih paham ya teman-teman. Untuk ROE-nya di 2022 kita peroleh 2,44, sedangkan ROE di 2023 kita peroleh 5,42. Nah, artinya tingkat pengembalian investasinya itu berapa? Nah, kita lihat ternyata sama, ada peningkatan di tahun 2023 yaitu sebanyak hampir 3% ya kalau kita lihat, nah, atau lebih tepatnya 2,99 atau kita bisa bulatkan menjadi 3%. Nah, artinya bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang baik karena ada peningkatan pengembalian investasi di tahun 2022 ke 2023 tersebut. Oke, paling itu saja yang bisa Teti sampaikan, Teti sharing, Teti bagi mengenai rasio perhitungan perusahaan PT Mayora tindak TBK. Nah, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dah.